Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menjadi Sahabat Allah. Mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai ayat 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Mari baca bersama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Saudara, sebagai umat Tuhan, kita harus memahami bahwa Allah Sang Pencipta memiliki kerinduan untuk memiliki persekutuan yang intim dengan kita umatnya. Karena itulah Dia menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkannya di satu tempat yang indah, yaitu Taman Eden. Dan Alkitab berkata pada waktu petang, Tuhan seringkali berjalan-jalan di taman itu untuk berbincang-bincang dengan manusia. Bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan masih memanggil nama mereka. Dia berkata, Adam, di manakah engkau? Di kemudian hari Tuhan menemukan ada seorang yang bernama Henokh. Orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Dan dia tidak ada lagi sebab dia diangkat oleh Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada satu orang yang mendapatkan kehormatan. Diberi gelar sebagai sahabat Allah. Dan dia adalah Abraham. Dalam Yakobus 2 ayat 23 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Betapa bangganya kalau kita disebut sebagai sahabat Allah. I am a friend of God. He calls me friend. Satu orang lain yang disebut sebagai temannya Tuhan adalah Musa. Dalam Keluaran 33 ayat 11 dikatakan demikian. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti orang berbicara kepada temannya. Kalau kita jadi temannya gubernur, kita bangga. Jadi sahabatnya presiden, kita lebih bangga. Tapi tahukah saudara, yang ingin menjadikan kita sahabat bukan cuma gubernur, bukan cuma presiden, raja di atas segala raja, Allah pencipta langit dan bumi. Dia ingin menjadi sahabat kita. Nah, pertanyaannya begini, kalau kita mau jadi temannya presiden, kita pasti mau. Tapi presidennya mau nggak jadi temannya kita? Kalau kita mau menjadi sahabat Allah, tentu kita senang. Tapi apakah memang Allah mau menjadi sahabat kita? Ternyata waktu saya baca di dalam Alkitab, Tuhanlah yang mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya kepada kita dan memberikan pintu kesempatan untuk kita menjalin persahabatan dengan Dia. Jadi bukan kita yang pertama-tama proaktif ingin menjadi sahabat, Tuhanlah yang pertama-tama ingin bersahabat dengan kita. Dan ada dua hal yang Tuhan sudah lakukan untuk menjalin persahabatan ini. Yang pertama, Tuhan telah memilih siapa yang akan menjadi sahabatnya. Mazmur 65 ayat yang kelima dikatakan demikian. Mazmur 65 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi kita nggak bisa jadi sahabat Tuhan kalau Tuhan tidak memilih kita. Berarti Dialah yang mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan persahabatannya bagi kita.
Ayat 16 dari Yohanes 15 tadi berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Nah lalu pertanyaannya, jika demikian apakah saya termasuk orang yang terpilih atau tidak? 1 Petrus 2 ayat 9 menjawab, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kepada siapa firman ini disampaikan? Kepada orang yang beriman kepada Kristus. Karena Alkitab tadi berkata Abraham percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, sehingga Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Karena itu dia disebut sebagai sahabat Allah. Berarti bila saya dan saudara percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kita telah dipilih dari sejak dunia belum dijadikan untuk menjadi umat tebusannya, untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Siapa yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Karena pemilihan Tuhan itu bukan hanya pemilihan individu, dia lihat si A, si B, si C, si D, tetapi pemilihannya juga adalah pemilihan kelompok, yaitu pemilihan orang yang ada in Christ, di dalam Kristus. Jadi ketika Bapa melihat ke dunia, yang dia lihat adalah Kristus dan orang-orang yang percaya ke dalamnya. Ibarat ini adalah sebuah bola, selama kita masuk di dalam bola tersebut, in Christ, dalam Kristus, maka kita merupakan orang pilihan. Karena iman kita kepada Kristus itulah yang membuat kita terhisap, yang membuat kita termasuk sebagai umat pilihan Allah. Ini hal pertama yang Tuhan lakukan. Dia memilih kita dari sejak dunia belum dijadikan untuk kita bersahabat dengan Tuhan. Dan kita bisa yakin pemilihan itu terjadi dalam hidup kita ketika kita bisa percaya kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon yang berkata begini, jika aku rindu untuk bertemu dengan Tuhan, itu tanda yang paling jelas bahwa Tuhanlah yang pertama-tama telah mendatangi aku, telah menemukan aku, dan menaruh di dalam batinku satu kerinduan untuk aku mencari Dia. Jadi kalau kita rindu kepada Tuhan, ingin mencari Tuhan, itu tandanya Tuhan yang pertama-tama telah mencari dan menemukan kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu. Langkah kedua yang Tuhan buat untuk menjalin hubungan persahabatan, membangun jembatan pertemanan dengan kita adalah, bukan hanya Tuhan memilih kita, tapi Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya untuk kita. Ayat 13 dari firman Tuhan tadi berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, itu menyebabkan tali persahabatan antara manusia dan Allah bisa tersambung kembali. Kenapa mesti mati? Sebab ketika manusia jatuh di dalam dosa, hubungan persekutuan dengan Bapa putus dan berubah menjadi hubungan perseteruan. Karenanya mesti ada pengantara. Gak bisa sekedar ya udah kita berteman, gak bisa. Mesti ada korban berdarah untuk menyambungkan kembali persekutuan yang telah putus karena dosa itu. Dan Yesus mati tergantung antara langit dan bumi di atas kayu salib. Dia tidak menginjak tanah, dia belum sampai ke langit. Tergantung antara langit dan bumi, seakan menghubungkan Bapa surgawi dan manusia yang telah terpisah karena dosa. Berarti ketika Tuhan ingin menjalin persahabatan dengan kita, itu Dia telah bayar dengan harga mahal. Dia telah bayar dengan darahnya sendiri. Sehingga betapa luar biasanya kalau saya dan saudara diundang untuk menjadi sahabat Tuhan. Marilah kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba, aku ingin menyebut kamu sebagai sahabat. Dia memilih kita, dia rela menyerahkan nyawa sebagai ganti pembayar harga supaya hubungan persekutuan ini bisa tersambung kembali. Satu ayat yang luar biasa dalam Alkitab, Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kalau saudara baca ayat ini, apa buktinya bahwa Allah mengasihi kita? Apa bukti yang paling nyata bahwa Allah telah mengasihi kita? Dia mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal. Jadi bukti kasih Allah yang paling nyata adalah Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Itu buktinya bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Masalahnya orang modern mengganti itu dengan sesuatu yang rasanya lebih mereka inginkan, padahal tidak terlalu bermanfaat. Tidak terlalu besar dampaknya dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Orang modern membaca begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan rumah yang besar kepada saya. Sehingga Dia telah mengaruniakan mobil yang baru kepada saya. Sehingga Dia telah mengaruniakan kesehatan yang prima kepada saya. Sehingga Dia telah mengaruniakan uang yang banyak kepada saya. Jadi ketika orang ditanya, apa buktinya Allah mengasihimu? Saya diberkati Tuhan. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya punya pekerjaan yang bagus. Nama saya terkenal. Saya hidup bahagia. Itulah bukti kasih Allah kepada saya. Dan kalau orang sakit, rumahnya terbakar, gajinya tidak sebesar dulu karena krisis ekonomi, kita mulai berkata, Tuhan, mengapa Engkau tidak mengasihi saya? Dengarkan saya saudara, orang yang mendasarkan bahwa Allah itu buktinya mengasihi saya karena saya kaya, karena saya sehat, karena rumah saya besar, adalah orang yang membangun imannya di atas pasir. Badai tofan boleh datang dan rumah itu akan roboh. Imannya tidak akan tangguh. Tapi orang yang mendasarkan keyakinannya, saya dikasihi Tuhan bukan karena saya kaya, bukan karena saya terkenal, bukan karena saya sehat prima dan tidak pernah sakit. Saya yakin saya dikasihi Tuhan karena Yesus telah mati buat saya. Engkau mendirikan imanmu di atas batu karang yang teguh. Masalah, tantangan boleh datang, imanmu tidak akan pernah bergeser. Karena kita yakin Tuhan membuktikan kasih-Nya ketika Dia mati di kayu salib bagi kita orang yang percaya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Lagi pula kalau kita mengukur kasih Allah itu hanya dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan berkat-berkat, maka itu sesuatu yang kita butuhkan kini dan di sini. Tapi Alkitab tadi dengan benar berkata, sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Berarti ada keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah keselamatan kekal di sorga jauh lebih berharga daripada kesehatan di dunia, kekayaan di dunia, nama besar di dunia yang hanya akan berhenti di lubang kubur. Masalahnya kita tidak bisa menilai mana yang prioritas dan mana yang lebih penting dalam hidup kita. Karena kita buta, karena kita kekanak-kanakan, karena kita bodoh, karena kita tidak dewasa. Saya mau tanya. Kalau seandainya saudara menawarkan sebuah kelereng yang besar, bagus berwarna-warni, atau sebuah berlian warna putih 1 karat kepada seorang anak usia 1 atau 2 tahun. Pilih salah satu. Kelereng, 5 kelereng berwarna-warni, lebih besar, 1 diamond, berlian asli. Pilih mana? Siapa yang bilang anak kecil 1 tahun, 2 tahun akan pilih berlian? Siapa yang bilang pasti anak itu akan pilih 5 kelereng? Kenapa? Karena anak itu tidak mengerti, karena dia bodoh, dia kekanak-kanakan, tidak dewasa. Saudara tahu? Gambaran siapakah anak-anak itu? Kita, manusia. Kita lebih silau ketika ditawarkan kekayaan, kemuliaan, ketenaran, kesembuhan. Sehingga orang kalau sakit tidak segan pergi ke paranormal, pengobatan alternatif supaya dia sembuh. Karena dia kejar kelerengnya. Padahal berlian, keselamatan kekal yang tidak bisa ditukar dengan apapun, kita gadaikan untuk hal semacam itu. Saudara, minggu yang lalu kita baru mission trip ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Palangkaraya dan Banjarmasin. Ada 30 orang kira-kira dari Bandung dan Jakarta ikut pelayanan tersebut.
10 orang berhasil mendarat di Palangkaraya karena asap. 20 orang lain tertahan di bandar udara dan terpaksa menginap 1 malam dan besoknya harus menyusul ke Banjarmasin karena acara di Palangkaraya sudah selesai. Asapnya luar biasa, saudara-saudara. Nah, saya teringat ketika KKR di Banjarmasin. Cukup banyak orang yang datang, mungkin 2-3 kali lipat dari yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Dan kemudian saya khotbah, saya tantang orang-orang untuk menerima Yesus, bertobat maju ke depan. Kalau ada masalah, tantangan, kesulitan apapun, kita mau doakan siapa yang mau memperbarui hidup untuk datang kepada Tuhan. Orang mulai maju pelan-pelan, satu demi satu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mulai doakan. Lalu setelah selesai duduk kembali, jalan pelan-pelan dengan tenang. Setelah KKR atau ibadah, setelah khotbah selesai, sebelum doa penutup, tim PMB dari Bandung kebetulan dilayani oleh tim pujian namanya Shine. Mereka ikut pelayanan pada PMB kali ini. Mereka yang main musik, mimpin pujian dan sebagainya. Mereka bilang, saudara kami sudah rekam kaset lagu rohani dan kami akan berikan CD lagu gratis kepada Anda yang mau. Kami siapkan 20. Siapa yang mau maju ke depan, siapa yang cepat dia dapat. Itu lari orang saudara, lebih dari 20. Wah lari, bahkan ada yang jatuh sekalian. Waduh, untuk rebutan itu CD saudara. Bayangin, sampai yang bawa acara bilang gini, heran ya. Waktu tadi suruh terima Yesus jalan pelan-pelan. Waktu suruh ambil CD rebutan sampai terjatuh-jatuh. Coba bayangkan. Berapa harga CD? Nggak sampai 50.000 paling. Dan setelah didengar 1-2 kali juga bosan. Berapa harganya? Keselamatan kekal. Karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tak ternilai, tak terkira harganya. Tapi untuk terima Yesus sorga yang kekal, jalan pelan-pelan. Ada yang didorong-dorong. Terima CD gak usah didorong, lari kalau bisa satu gedung, lari semua ke depan. Karena kita tidak bisa membedakan mana yang nilainya kekal dan benar-benar bermanfaat. Karena itu sekarang belum bisa dilihat oleh mata, belum bisa diraba, belum bisa dikecap. Kita hanya melihat hal-hal yang sifatnya material, bendawi. Itu rasanya sesuatu yang lebih bernilai. Saudara ingatlah Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya untuk menjalin persahabatan. Supaya kita diterima di dalam kemahnya yang abadi. Supaya ketika kita ada di dunia kita menjalin keintiman dengan Tuhan. Bukankah semestinya kita berkata betapa bodohnya aku kalau aku menolak persahabatan yang Tuhan telah ulurkan kepada saya. Siapa yang mau menjadi sahabatnya Tuhan? Amin. Kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, itu pertama-tama karena Tuhan telah berinisiatif. Dia telah memilih saya dan saudara dari sejak dunia belum dijadikan. Bahkan sebelum kita lahir, dia telah datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk membuktikan kasih Allah yang tidak pernah berubah kepada kita. Dan caranya dia buktikan dengan mati di kayu salib. Nah sekarang apa respon kita? Kalau Tuhan sudah mengulurkan tangan persahabatannya, apa respon kita untuk menyambut uluran tangan kasih? Yang pertama saudara, kalau kita ingin menjadi sahabat Tuhan, saya melihat ciri yang pertama adalah seorang sahabat adalah orang yang menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ayat 15 tadi berkata demikian. Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Tuhan memberitahukan isi hatinya, dan kita harus duduk diam menyediakan waktu untuk mendengar apa yang dia sampaikan. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki Yesus mendengar apa yang Yesus sampaikan. Kalau saudara perhatikan di antara 12 murid ada satu yang disebut murid yang paling dikasih oleh Yesus. Namanya adalah Yohanes. Dan Yohanes adalah salah satu penulis Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu 4 Injil dalam Alkitab. Matius, Markus, Lukas itu disebut sebagai Injil sinoptik. Sinoptik artinya sama. Karena mereka sama-sama menulis tentang
kisah perbuatan Yesus, mujizat, tanda ajaib dan sebagainya. Satu lagi, Yohanes tidak disebut sebagai sinoptik karena beda, tidak sama. Kalau yang ketiga ini mencatat lebih banyak perbuatan Yesus, yang Yohanes lebih banyak mencatat perkataan Yesus. Perkataan Yesus kepada wanita Samaria hanya dicatat oleh Yohanes. Perkataan Yesus kepada Nikodemus tentang kelahiran baru hanya dicatat oleh Yohanes. Perkataan Yesus ketika dia berdoa, Bapa supaya semua menjadi satu, itu hanya diketahui dan dicatat oleh Yohanes. Rupanya Yohanes adalah murid yang punya sifat kepo juga. Tuhan tadi ngomong sama cewek di perigi Yakub itu ngomong apa aja? Oh saya ngomong ini, oh dia catat. Itu kalau ngomong sama Nikodemus malam-malam berduaan, ngomong apa itu Tuhan? Oh dia bicara tentang mau minta keselamatan, aku bicara tentang kelahiran baru, dia catat. Tadi Tuhan duduk di pojok, doa-doa itu panjang banget, doa apa ya? Oh aku doa untuk kalian yang bandel-bandel ini supaya kamu menjadi satu dan sebagainya. Dia catat. Yohanes adalah orang yang paling banyak mencatat perkataan Yesus karena dia duduk di bawah kaki Yesus, bersandar di dada Yesus, mendengar isi hatinya. Dan inilah ciri pertama seorang sahabat, memberi waktu untuk bersekutu di hadapan hadirat Tuhan. Sama seperti Daud dalam perjanjian lama, dia pernah berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati baitnya. Bahkan dia bilang 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji engkau. Umat Islam doa 5 kali sehari. Daud nyanyi, memuji, menyembah Tuhan 7 kali sehari. Oh mungkin dia pengangguran, gak ada kerjaan jadi 7 kali sehari sholat. Dia raja loh saudara, lebih sibuk dari kita. Tapi hatinya itu rindu, mencari pribadinya lebih daripada berkatnya. Saya baca kesaksian tentang Pak Ahok Basuki Cahayapurnama. Dia bilang, saya tidak pernah keluar kamar sebelum saya berdoa dulu kepada Tuhan Yesus dan membaca Alkitab setiap hari. Itu disiplin yang saya lakukan dari sejak dulu sampai sekarang, bahkan setelah jadi gubernur. Dan dia punya kebiasaan menghabiskan pembacaan Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, satu Alkitab habis setahun sekali. Jadi tahun depan mulai lagi, Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Dan dia bilang tiap 5 tahun sekali saya ganti Alkitab saya karena terlalu banyak coretan, terlalu banyak catatan-catatan sehingga saya harus ganti dengan Alkitab yang baru. Oh dia mah pengangguran baca Alkitab teh. Gubernur loh saudara. Dan saya rasa ini gubernur paling nekat ini saudara. Wah diancam-ancam sama FPI sama siapa dan sebagainya. Maju tak gentar. Tapi akhirnya orang yang nuntut-nuntut dia ditangkepin KPK satu-satu. Luar biasa. Dia bilang saya gak usah pakai partai lah. Sehingga tidak ada deal-deal politik supaya saya udah aja lempeng. Saudara, kok bisa begitu? Bagaimana dia menjaga integritas hatinya? Firman Tuhan didengar setiap hari, mengarahkan, menuntun pada jalan yang benar. Kita emang gak sesibuk Pak Ahok, saudara. Baca Alkitab males. Udah mau pendeta dalam kota, luar negeri, luar angkasa, khotbah di sini juga tetap gak baca Alkitab. Keras hati, susah dibilanginya. Gimana kita bisa jadi sahabatnya Tuhan? Kalau saudara mau habiskan setahun sekali, itu berarti 4 pasal setiap hari. Pantesan Tuhan pakai dia. Jadi seorang yang punya dampak, punya pengaruh luar biasa. Ini sejarah saudara. Dia juga gak sempurna, ada kekurangannya. Ngomongnya suka nyakitin begitu. Berapa hari lalu dia ngomong, saya mah gak suka duit, saya mah suka ribut katanya. Saudara sekalian, luar biasa nih orang. Tapi luar biasanya tiap hari saya tidak akan keluar kamar sebelum saya berdoa dan sebelum saya baca kitab suci. Setahun sekali dihabiskan. Wow. Inilah ciri seorang yang mau menjadi sahabat Tuhan. Menyediakan waktu untuk bersekutu, mencari pribadinya. Dan bukan hanya mencari berkat-berkatnya. Dan saya percaya orang yang menikmati persekutuan dengan Tuhan, dekat sama Tuhan. Gak usah minta berkat, Tuhan kasih luar biasa. Kalau saudara kejar berkat, Tuhan yang maha baik akan memberi berkat. Tapi engkau tidak akan ketemu Tuhan. Tapi kalau saudara kejar Tuhan, engkau akan ketemu Tuhan. Dan tanpa engkau minta, Bapa Surgawi tahu apa yang kita butuhkan dan Dia akan berikan tepat pada waktunya.
Dunia boleh mengalami krisis, kegoncangan dan sebagainya. Anak-anak Tuhan tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, sebetulnya krisis kegoncangan itu hartanya itu nggak kemana-mana kok, ada di situ-situ juga. Cuma paling pindah begitu. Seperti krisis besar tahun 97-98. Wah, banyak orang yang miskin mendadak, kaya mendadak juga ada. Jadi kan bendanya, hartanya, berkatnya ada di situ, cuma pindah sana sini. Disinilah kita perlu wisdom Tuhan. Alkitab berkata, kegelapan sedang melanda bumi, bangkitlah menjadi teranglah. Allah sedang pindahkan kekayaan bangsa-bangsa kepada orang benar. Orang berdosa disuruh untuk menimbun dan menghimpun yang akan diserahkan kepada orang yang takut akan Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Dan bagaimana kita punya hikmat dari Tuhan? Ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, ada ide-ide baru yang luar biasa. Hari-hari ini pengusaha retail itu omsetnya turun semua. Tapi beda dengan anak-anak muda yang mengelola perusahaan retail secara online. Mereka bilang tahun ini kami mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Berkali-kali lipat. Kalau nggak pakai wisdom, nggak bisa. Banyak orang sekarang ini di beberapa kota besar ribut, terutama tukang ojek. Karena munculnya pasukan Gojek, saudara-saudara. Pasukan Gojek ini luar biasa, sekali muncul, wih. Itu membuat gelisah semuanya. Karena apa? Bayar cuma 10.000, saya dengan 15.000 naik sekarang. Tapi mereka bisa antar barang atau antar orang ke berbagai tempat. Dan relatif orang lebih percaya karena ada perusahaan yang menanggulanginya. Jadi ketika orang sedang susah cari kerjaan, Gojek muncul. Itu orang-orang banyak yang berhenti kerja melamar jadi supirnya Gojek, saudara-saudara. Karena katanya bisa, kalau rajin bisa 10 juta per bulan. Wih, luar biasa. Waktu diteliti ternyata memang perusahaan-perusahaan semacam ini, orang-orang muda di belakang semuanya. Tapi keluaran Harvard University. Jadi waktu saya ke Amerika kemarin saya kunjungi Harvard University. Itu universitas yang paling terkenal, terkemuka di Amerika Serikat, usia sudah ratusan tahun. Siapa tahu kecipratan transfer pinternya, ilmunya, begitu saudara sekalian. Saya mau bilang, ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, bersekutu dengan Dia, kita mengalami wisdom dari Tuhan. Sehingga pola-pola konvensional Tuhan bilang tinggalin, udah ketinggalan zaman. Nih caranya, pak. Dan kalau engkau mendapatkan pembukaan rahasia Tuhan demikian, aku memberitahukan isi hatiku kepadamu. Ini bukan cuma pengupasan firman. Wisdom, hikmat di dalam kita mencari keuangan dan sebagainya. Duduk di bawah kaki Tuhan, baca firman, tiba-tiba ada pencerahan. Oh iya ya, orisinil, kreatif, belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Meledak, engkau akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Cari wajah Tuhan, bukan hanya perbuatan tangan. Ketika kita cari Tuhan, Dia akan berkati kita tepat pada waktunya. 2 minggu lalu saya baru pulang pelayanan dari Amerika, San Francisco, Los Angeles, Philadelphia, ke New York. Dan kemudian waktu mau pulang khotbah di Hong Kong, baru balik ke Indonesia. Setelah itu langsung pelayanan ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan baru kemarin ini sampai di Bandung, dan sekarang ada di Tasikmalaya. Saya mau cerita saudara, ketika saya selesai khotbah di San Francisco, di ulang tahun sebuah gereja Indonesia di sana, lalu kemudian kami duduk makan, lalu ada sepasang suami istri pengurus gereja itu cerita, Pak, saya mau kesaksian ya katanya. Sekian belas tahun lalu saya pindah ke Amerika. Waduh susah bener. Amerikanya sih hebat, saya yang gak hebat. Banyak orang Indonesia itu bergumul saudara kalau keluar negeri. Jadi kalau saudara bilang, si itu hebatnya di Amerika. Yang hebat mah Amerikanya, saudara bukan orang Indonesia. Itu perlu diketahui. Jadi waduh susah sekali. Sampai akhirnya saya dapat pekerjaan, tapi ya belum bisa mencukupi lah. Nah, kemudian ketika gereja ini mulai didirikan, mereka mulai ikut. Asalnya males-malesan, lama-lama jadi lebih rajin. Lalu didorong-dorong oleh temannya,
mereka mulai ikut tim doa. Memberikan lebih banyak waktu untuk Tuhan. Nah kalau saudara tahu di Amerika itu kan gak ada pembantu. Semua harus dikerjakan sendiri. Pulang kerja itu capek. Saya tanya, ibu kerja apa? Oh saya kerja di restoran pak. Saya kerja dulu sih 3 restoran. Orang Indonesia itu luar biasa kan gajinya di sana itu per jam saudara. Jadi pagi sampai siang restoran A, siang sampai sore restoran B, sore sampai malam restoran C. Jadi saya tanya, ibu istirahatnya kapan? Hampir nggak bisa istirahat pak. Kalau bisa mau tidur juga enggak pak. Cari duitnya luar biasa. Tapi ya tetap pas-pasan. Tapi waktu mereka ke gereja cari Tuhan, mulai masuk tim doa malah. Tuhan mulai buka jalan. Mereka dapat pekerjaan yang lebih bagus. Suaminya kerja di kantor saudara. Menjadi pekerja di sebuah kantor perusahaan adalah hal yang tidak terlalu mudah. Untuk orang Indonesia yang handicap utamanya adalah masalah bahasa. Nah akhirnya setelah mereka sudah agak lumayan, mereka ingin punya rumah. Dan San Francisco adalah salah satu kota termahal di dunia karena di sana ada banyak perusahaan internasional. Google, Yahoo, Intel Inside, Amazon.com, macam-macam. Lalu mereka search di Google, di internet. Mereka lihat saudara sekalian bahwa ada rumah, apartemen yang mau dijual, 2 kamar kecil nggak terlalu besar. Harganya 1,2 juta US dollar, itu di City. 1,2 juta itu kira-kira, kalau kurs Indonesia berapa? Berapa? 17 miliar. 17 miliar, nggak ada tanah loh saudara, apartemen 2 kamar. Waduh pengen tapi uangnya emang nggak ada segitu. Tapi di Amerika ini, ada keunikan khususnya di San Francisco ini. Pemerintah mengharuskan pengembang, developer yang membuat misalnya real estate atau apartemen itu menyediakan sekian persen untuk dijual kepada orang yang penghasilannya kurang mampu dan harganya ditetapkan oleh pemerintah. Jadi dari sekian banyak unit apartemen tersebut ada 2 unit yang harus dijual dengan harga yang ditetapkan pemerintah kepada orang yang kurang mampu, tapi fasilitasnya sama, harganya 200.000. Jadi korting 1 juta US dollar. Kortingnya kira-kira 13,5 M. Itu baru hemat saudara. Karena hematnya 13,5 miliar. Dia mulai apply saudara. Mulai apply dan waktu dihitung uang suaminya sama uang istrinya, penghasilan tip kan biasanya kalau di Amerika itu kalau di restoran itu gajinya kecil. Tapi tipnya. Kalau tipnya rata-rata sekarang 15%. Ya. Jadi orang Amerika nggak perlu kasih perpuluhan, kasih tip aja. Karena tip lebih besar dari perpuluhan, begitu sudah 15%. Jadi waktu dihitung-hitung, orang pemerintah bilang kamu uangnya kebanyakan. Karena itu dia berhenti, saudara sekalian. Cuma kerjanya bukan di 3 tapi di 2 restoran. Supaya uangnya lebih sedikit. Karena ini khusus untuk orang yang penghasilannya sekian. Karena pajaknya kan sangat tertib di sana. Lalu kemudian mereka mulai apply. Yang ternyata mendaftarkan diri untuk dapat rumah murah itu banyaknya luar biasa. Ya semua juga orang mau saudara sekalian. Akhirnya diundi. Cuma 2 unitnya diundi. Begitu diundi, dia dapat urutan nomor 9 saudara-saudara. Wah udah lemes. Jadi ditanya, nomor 1 saya. Waktu kamu pesan untuk berapa kamar? 2 kamar. Kamu dapat. Karena di sana harus masukkan bukan hanya nama, tapi juga berapa kamar yang mereka kehendaki. Karena tipenya ada tipe 2, studio sama tipe 2 kamar. Ternyata 2 tempat ini yang di lelang murah itu adalah yang punya 2 kamar. Jadi nomor 1 dapat 2 kamar. Nomor 2, oh saya pesan 1 kamar. Nggak bisa, ini buat yang 2 kamar. Nomor 3, 1 kamar. Nomor 4, 1 kamar pesannya. 5, 6, 7, 8, 1 kamar. Oh nggak bisa semuanya. Nomor 9, 2 kamar. Dia juga pesan 2 kamar. Jadi yang menang itu nomor 1 sama nomor 9. Nih, milik Anda. 1,2 juta, sekarang dia cuma bayar 200.000. Lalu karena first home buyer baru pertama kali punya rumah, disubsidi lagi sama pemerintah 15.000 US dollar. Jadi kira-kira biayanya cuma 185.000 US dollar. Padahal harusnya 1,2 juta US dollar. Itu hemat benar saudara. Kira-kira hemat mungkin hampir berapa? Hampir 15 M lah. Haleluya.
Wah, dia semangat sekali. Saya tanya, kapan Pak, Bu selesai rumahnya? Bulan depan kami masuki rumah baru. Di City loh Pak, di belakangnya City Hall, balai kota. Aduh, kami gak pernah mimpi. Teman-teman yang ngomong, makanya kamu dulu disuruh ke gereja males, doa gak mau. Iya Pak, bener. Tuhan tuh buka jalan luar biasa. Gak pernah saya pikirkan ketika saya cari Tuhan. Saya gak ngimpi-ngimpi begini loh Pak. Tuhan kasih, saya percaya orang yang cari wajah Tuhan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa di dalam kehidupannya. Minggu yang lalu di Bandung datang seorang penginjil, Suset Hetting. Dia adalah seorang penginjil internasional yang sudah khotbah kebanyakan di lapangan-lapangan besar, lebih dari sekitar 70 negara di dunia. Dan dia adalah ketua pendoa syafaat dari Reinhard Bonnke, seorang hamba Tuhan yang telah menjangkau lebih dari 60 juta orang terutama di Afrika. Tapi sejak 2 tahun terakhir Tuhan kasih beban hatinya untuk pindah ke Indonesia dan sekarang dia tinggal di Papua, di Manokwari. Dan dia datang ke Bandung khotbah. Salah satu khotbah yang berkesan kepada saya, dia bicara soal secret place, tempat persembunyian dari Matius 6 ayat 6. Begini firman Tuhan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but you when you pray, enter into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in secret. And your Father who is in secret shall reward you openly. Allah yang melihat apa yang tersembunyi, yang kita doakan di secret place, will reward you openly. Akan memberikan upah, pahala, berkat secara terbuka di depan semua orang. Jadi kalau kita punya secret place, tempat persembunyian, ini bukan gua, tapi maksudnya mungkin di rumah kita punya waktu teduh, waktu berdoa pribadi, sendirian, bukan doa rame-rame. Doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau engkau punya secret place, Tuhan akan mempahalai engkau secara openly, secara terbuka di depan semua orang. Sehingga semua orang tahu bahwa ini mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat ada gambar di depan, ini iceberg, gunung es. Yang di atasnya itu kelihatannya kecil. Titanic pernah tenggelam karena nabrak gunung es, dipikirnya kecil. Padahal di dalamnya itu gedenya luar biasa, tenggelam dia. Pelayanan kita itu tampilannya kecil kelihatannya di luar. Tapi di dalamnya adalah persiapan, doa-doa. Dan itulah secret place. Yang di bawah secret place. Doanya, persiapannya, kesungguhan hatinya. Sehingga ketika kita melayani, sungguh-sungguh pelayanan itu diurapi Tuhan. Inner life-nya yang harus dibangun. Baru Tuhan memberkati kita openly, secara terbuka, secara public life. Masalahnya kadang-kadang kita lebih ingin tampilnya yang di permukaan. Kita tidak pelihara hubungan relasi pribadi, inner life bersama dengan Tuhan. Kalau mau Natal misalnya banyak gereja yang bikin paduan suara. Wah, kalau lagi paduan suara Natal apalagi baju baru. Yang nongol banyak banget saudara-saudara. Kalau ketinggalan aja baju seragam, waduh bisa ribut tuh sama panitianya. Kenapa saya nggak dikasihkan baju itu seragam, wah dan sebagainya. Tapi waktu latihan suruh nyanyinya sering bolos. Alasan aja saudara sekalian. Ya. Waktu persiapan nggak ini, tapi waktu muncul, waduh, ingin tampil. Akibatnya berantakan suaranya. Cuap-cuap lagunya kemana, ini ngomongnya kemana. Dan dia bilang apa? Yang penting Tuhan kan lihat hati. Bener. Tapi jemaat mah dengar suara, saudara-saudara. Bukan cuma lihat hati. Kita ini ingin nampilnya tapi nggak mau persiapannya. Tapi lihat orang yang punya persiapan luar biasa. Ketika dia tampil. Misalnya X Factor atau apa itu ya. Indonesia mencari bakat begitu. Atau American Idol. Wah persiapan lama. Begitu muncul cuma 3 menit, 5 menit di depan jurinya. Wah
Jurinya kaget, langsung applause, langsung mereka masuk ke final. Kenapa? Persiapannya lama. Saudara pernah ingat Daud membunuh Goliat di depan semua orang Israel dan orang Mesir? Karena dia cuma bawa ali-ali, pak, mati itu Goliat. Tapi saudara jangan pikir bahwa Daud itu baru belajar main ali-ali di sana. Enggak, sendirian dia. Berbulan-bulan, bertahun-tahun di padang gurun, sendirian. Saksinya siapa? Bukan orang Israel, bukan orang Mesir, domba. Begitu dia pak kena pohon, paling begitu saudara. Nggak ada yang menghargai. Dia pilih pohon gede, meleset, lama-lama kena. Pindah pohon sedang, pindah pohon kecil. Udah pohon, ranting yang lebih kecil. Udah ranting, dia pilih buah. Dia mulai pasang ali-ali. Wah, buah yang pertama pasti gede, mungkin buah durian kalau ada. Lama-lama buah jeruk. Lama-lama buah lengkeng, saudara. Lama-lama buah yang lebih kecil. Pak, persiapan yang luar biasa. Itu membuat ketika dia tampil hanya beberapa menit saja, semua orang terbelalak melihat karya Tuhan luar biasa. Ada seorang yang bernama Esther ikut kontes Miss World, Ratu Kecantikan Dunia. Karena Raja Ahasveros sedang pilih salah satu untuk jadi permaisurinya. Itu perlombaan cuma semalam. Diadakan pada satu hari, satu malam saja. Mungkin jam 6 sampai jam 9 malam. Dia pilih di antara ratusan wanita, mana yang kira-kira kepilih. Tapi kalau saudara baca kitab Esther. Esther datang dari kampung, masuk ke istana, lalu kemudian oleh tim seleksi disuruh mandi. Dimandiin pakai air kembang, bukan dicampe-campe, tapi supaya badannya bau, bau harum. Dikasih minyak kasai, dikasih minyak mur, dikasih macam-macam rempah-rempah minyak. Supaya apa? Bau kampung tidak ada lagi pada Esther. Karena masa Ratu Kecantikan Dunia bau kampung. Tahu bau kampung? Kalau saudara ada pembantu yang belum pernah kerja, baru nongol dari Cigalontang, begitulah. Lalu kerja di rumah saudara, ada bau khas. Itulah bau kampung, saudara sekalian. Nah, bau kampung ini walaupun sudah dimandiin pakai sabun gak hilang. Harus mandi pakai minyak. Minyaknya sampai meresap ke seluruh pori-pori. 1 tahun Esther dipersiapkan dengan berbagai macam minyak. Dan ketika raja lewat, dia berdiri. Waktu raja lewat, itu harumnya masih tetap. Ini kok balik lagi dia. Kamu yang jadi permaisuriku. Dia hanya ikut perlombaan 1 malam. But the rest is history. Dia dipilih untuk menjadi permaisuri sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena inner life-nya. Karena persiapan-persiapan yang dilakukan. Saudara, kalau kita mau mengalami perkara besar dari Tuhan, bangun secret place. Persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati saudara openly, terbuka di depan semua orang. Supaya semua orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Siapa yang mengerti? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ciri yang kedua adalah seorang sahabat adalah orang yang mentaati perintahnya. Ayat 14 berkata demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sahabat itu akan berusaha memenuhi apa yang diminta oleh rekannya. Dia akan berusaha mengabulkannya. Kalau kita jadi sahabatnya Tuhan, kita minta tolong, dia akan bela. Dan kalau Tuhan meminta ketaatan kepada kita, tentu kita harus mentaati perintahnya. Ini ciri seorang sahabat sejati, bukan cuma rajin kebaktian, rajin doa, nurut sama Tuhan, hidup benar, hidup di dalam kekudusan seperti yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan meminta itu daripada kita. Sebelum saya KKR di Palangkaraya kemarin, ada seorang staf yang datang kepada saya, seorang staf pejabat pemerintah, dia bilang, Pak, nanti malam, dia sebutkan namanya, mau minta didoakan oleh Bapak karena dia akan mencalonkan diri jadi gubernur Kalimantan Tengah dalam pilkada bulan Desember, pilkada serentak ini. Bapak gak keberatan mendoakan dia? Siapa? Dia sebut namanya, oh itu teman saya dari dulu saya kenal, saya udah kenal dia belasan tahun yang lalu pertama kali ketemu di Australia.
Lalu ketemu beberapa kali di Bandung, di Jakarta. Saya pernah nginep di rumah dia, saudara, di Kalimantan. Sekarang dia jadi anggota DPR di Jakarta. Dan dia mau balik ke Kalimantan Tengah. Satu-satunya anak Tuhan, orang Kristen yang mencalonkan diri menjadi gubernur Kalimantan Tengah. Bapak nggak keberatan mendoakan? Apa keberatan saya? Saya senang mendoakan saudara seiman, apalagi saya udah kenal lama. Tolong undang KKR, nanti saya doakan. Saudara-saudara, jadi malam itu dia datang di KKR, dan sebelum doa berkat, saya undang calon gubernur ini maju ke depan dan kita berdoa. Soal menang kalah itu kan penentuan dari Tuhan, saudara. Tapi kita ya doakan. Ya saya bilang bagus Pak, nggak ada saingan lagi, jadi umat percaya kalau bisa kan bersatu mendukung Bapak. Ya pokoknya kita hidup lurus, benar, berkenan kepada Tuhan, jadi teladan, Tuhan buka jalan. Saudara sekalian, kita membutuhkan seorang rekan untuk menolong kita pada situasi tertentu. Dan kalau kita adalah sahabat, kita tidak akan keberatan ketika dia minta sesuatu kepada kita, bukan? Kita merasa senang, kita merasa terhormat, kita merasa bangga bisa menolong sahabat kita. Begitu juga kalau kita bersahabat dengan Tuhan. Kamu adalah sahabatku jika kamu mentaati apa yang kuperintahkan kepadamu. Perkataan Yesus harus mengubah pola pikir dan perilaku kita. Firman-Nya harus menjadi standar kehidupan kita. Bukan pola pikir dan cara hidup duniawi. Alkitab berkata persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Kalau kita nggak mau jadi temannya Tuhan, gampang. Bersahabat saja dengan dunia. Biarkan hal-hal duniawi itu ada dalam hidupmu. Maka otomatis kita telah memutus tali persahabatan dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadi musuh kita. Siapa yang tahan ketika Tuhan menjadi musuh kita? Karena itu mari kita taat kepada perintahnya. Menuruti apa yang dia inginkan. Jangan kalau di gereja alim, di luar gereja lalim, di gereja saleh, di luar gereja salah, di gereja berdoa, di luar gereja berdosa, di gereja Alkitab, di luar gereja alkohol, di gereja in the spirit, di luar gereja in the hoy sama setan. Ini persahabatan dengan dunia ini saudara sekalian. Ciri yang terakhir, yang ketiga, seorang sahabat adalah menghasilkan buah. Buahnya adalah kasih, karakter seperti Kristus. Ayat 16 dan ayat 17 dari Yohanes 15, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Kalau kita dekat sama Tuhan, karakter kita berubah loh saudara. Yang cepat ngambek, yang iri, yang tekaupan berubah jadi lebih sabar, lembut, murah hati. Salah satunya adalah Yohanes, murid Yesus yang kekasih itu. Dia adalah seorang yang dikenali sebagai rasul kasih. Karena dalam surat 1, 2, 3 Yohanes dia suka menulis ini. Anak-anakku, hendaklah kita saling mengasihi karena Allah adalah kasih. God is love. Itu ungkapan Yohanes. Dia disebut rasul kasih. Kok bisa? Apa karena memang dia dulu lahirnya lembut, orang Solo yang lemah lembut. Kalau kaki terinjak, maaf Pak, kaki Bapak di atas, kaki saya di bawah, kaki saya masih dipakai. Apa kira-kira dia selembut orang Solo seperti itu? Ternyata tidak. Sebab ternyata Yohanes itu orang yang egois awalnya. Kok tahu? Dalam Markus 10. Yohanes sama Yakobus saudaranya datang sama Yesus dan bilang, Tuhan Yesus, kalau engkau sudah di sorga, kami izinkan ya duduk satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan engkau. Ini kan egois bener kan, murid Yesus 12. Kalau satu kiri kanan, tangan kiri tangan kanan, yang lain kan gak kebagian tempat. Marahlah semua murid lain, karena mereka juga ingin duduk di situ. Yang paling ngamuk Petrus, karena biasanya murid Yesus itu yang paling utama kan 3, Yohanes, Yakobus sama Petrus. Waktu menyembuhkan anak Yairus, yang diajak cuma 3. Waktu doa di Taman Getsemani, yang diajak cuma 3, Petrus, Yakobus, Yohanes. Lah kalau Yohanes, Yakobus duduk di kiri kanannya, Petrus duduk di mana coba? Kan di belakangnya Yesus, cuma lihat punggungnya, dia bilang kurang ajar juga ini berdua. Saudara-saudara, dia itu egois banget. Lagi pula dia mudah marah. Dalam Lukas 9, ketika Yesus jalan bersama dengan 12 murid menuju Yerusalem, mereka mampir di Samaria dan mau
bersekutu dengan orang Samaria, makan di salah satu rumah. Ketika mereka tahu mereka akan melanjutkan ke Yerusalem, asalnya diterima ditolak. Karena orang Samaria nggak rukun sama orang Yerusalem. Mendengar Yesus ditolak, tidak boleh mampir di Samaria. Yohanes sama Yakobus ngomong begini, Tuhan, apa kami perintahkan api turun dari langit, membinasakan kota Samaria ini. Wah, luar biasa. Inilah ciri rasul yang penuh dengan kasih. Ingin membinasakan kota Samaria dengan api. Mungkin karena mereka terinspirasi oleh kisah Bandung Lautan Api. Mereka ingin menjadikan Samaria lautan api. Sampai dua anak Zebedeus ini disebut oleh Tuhan dengan gelar. Saudara tahu gelar apa yang diberikan kepada Yohanes dan Yakobus? Boanerges. Artinya anak guru. Tahu guru? Bukan guru, guru mah yang suka ngajar. Anak guru. Halilintar, geledek, duar. Kalau istri cerewet, duar, disamber tuh. Kalau menantu galak, duar. Mertua cerewet, duar. Suami pelit, duar. Kalau orang nyakitin, duar. Sampai Tuhan bilang, Boanerges. Kalau zaman modern, kamu Gundala putra petir. Kira-kira begitu saudara. Kenapa suka ngamukan? Tekaupan. Gampang tersinggung, mudah marah. Coba kita tanya kiri kanan. Seperti siapa ya sifatnya? Kok mirip-mirip kita juga nih saudara. Egois, mudah marah. Suka nyamber orang, duar begitu. Tapi melihat keteladanan Yesus. Mendengar perkataan Yesus. Hidup di dalam hadirat Tuhan. Mengubah hidup kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Kita seringkali nyanyi, Bapa, sentuh hatinya, ubah istriku, ubah suamiku, ubah temanku. Ternyata yang paling susah berubah itu bukan orang lain loh saudara. Kita sendiri. Orang mati bahaya lagi kia. Itu saudara. Itu Boanerges itu. Maukah kita dalam relasi dengan Tuhan berkata Tuhan, biar aku menghasilkan buah. Kasih karakter seperti Kristus. Waktu Yesus dicaci maki. Turun dari salib. Turun kau. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya yakin Yohanes hancur hatinya, mungkin dia nangis. Aduh, Yesus yang begitu mulia dicaci maki kok ngampuni. Aku coba ditolak oleh orang Samaria. Yang ditolak juga bukan aku, Yesus kok ditolak. Turunkan api dari langit. Kok beda banget ya sifat saya seperti sifat Tuhan. Kalau ada di antara kita yang hari ini berkata Tuhan, tolong koreksi hati saya. Biar hidup saya berkenan kepada Tuhan. Saya percaya sahabat sejati akan menjamah hidup kita. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Maukah kita menjadi sahabatnya Tuhan? Berikan lebih banyak waktu kepadanya. Dengarkan lebih banyak firman-Nya. Supaya hidup kita berubah. Kita taat kepada perintahnya. Dan karakter seperti Kristus. Kasih akan nyata dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa.